Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MKS Print Channel. Oke, kali ini kita akan kembali lagi berbagi tutorial seputar dunia printer. Untuk kesempatan kali ini kita ada printer Canon tipenya MX497, dimana untuk problem kali ini adalah ketika dinyalakan printer langsung error, kemudian di layar LED nya sini muncul error 6000. Jadi printer tidak bisa proses kalibrasi sebagaimana mestinya. Jadi ketika dinyalakan tombol power ini, dia langsung error, hanya bergerak sebentar langsung error. Oke, untuk video kali ini kita hanya akan berbagi cara mengatasi secara spesifikasinya aja, secara umum ya. Jadi ini adalah contoh printer dari MX497. Nah, ini kebetulan sudah berhasil kita selesaikan. Nah, cara mengatasinya yang pertama dibuka cover scannernya ya. Kemudian lepas mainboardnya. Ini mainboardnya di sini ya, dilepas. Kemudian dicek bagian sensor bulat yang di sini itu, karena indikasinya sensor bulatnya tidak terbaca. Caranya dilepas ya, di sini ada kuncian sebentar, tak turunkan dulu tripodnya. Oke, jadi di sini ada kuncian yang ini putih, dilepas, digeser pakai obeng min ya, digeser. Ada dua kuncian di sini. Ini yang mengunci as dari tempat sensor bulatnya ya. Nah, ini kunciannya sudah terangkat. Kemudian yang satunya yang ini. Nah, ini kuncian. Kemudian diangkat seperti ini. Terus digeser pelan-pelan sensor bulatnya, nanti terlepas ya. Kalau sudah terlepas dicoba dicek bagian sensor bulatnya ini ya. Ini sebagai contoh, di bagian sisi-sisi ini itu terkena tinta atau tidak, atau mungkin cacat ya. Kalau misalkan masih bagus seperti ini, yang hitam-hitam ini, yang filmnya ini masih bagus, bisa dipasang lagi ya, bisa dipasang. Kemudian kalau misalkan masih error, coba dibongkar, diganti kabel fleksi ini ya. Kabel fleksi ini dia masuk ke bawah sana, ini menghubungkan ke sensor pembaca timing disk ya, pembaca sensor bulat. Ini contohnya ini adalah kabel yang rusak, ini karena kena tinta ya. Jadi mungkin ada yang konslet. Ini kalau mengalami seperti ini kabel fleksinya, segera diganti aja ya. Dicarikan persamaannya, bisa sesuai tipenya. Untuk MX497
atau nyari printer ke kabel lain ya, cari ke kabel lain bisa, panjangnya sama, kira-kira panjangnya sama atau lebih panjang sedikit nggak apa-apa daripada terlalu pendek ya. Cari persamaannya, ini dihitung 5 pin ya, 5 pin koneksi ini tembaganya, ini 5 pin. Nah, kalau kita menggunakan kabel persamaan dari ini, kabel flexi head dari printer Epson ya, kabel flexi head dari printer Epson. Nah, kita potong sesuai ukuran yang dibutuhkan ya. Jadi 5 pin ya. Nah, ini disesuaikan, diluruskan seperti ini ya. Dipotong sesuai jalur yang kita inginkan ya. Jangan sampai ada jalur yang terputus ketika kita potong. Nah, ketika sudah rapi, silakan teman-teman coba ganti ya kabel fleksinya ini ya, yang menghubung ke sensor pembaca sensor bulatnya. Nah, untuk mengambil kabel fleksi ini teman-teman harus melepas ini ya. Untuk melepasnya ya, di sini ada baut, kemudian di bawah kabel fleksi ada baut ya. Lepas kuncian ini dulu, kuncian kabel fleksi yang putih 2 ini dilepas biar ini terangkat, kabel fleksinya terangkat. Di bawah sini ada kabel fleksi baut ya, baut 1. Kemudian di sini ini 1, di sisi kanan ini 1. Oke, kalau sudah terangkat, ini terlepas ya, dilepas. Nanti tinggal ke pelepasan asnya ini diangkat, dilepas. Nah, nanti otomatis ini juga terlepas. Ini yang hitam ini otomatis nanti terlepas. Kemudian karena kita fokus ke sini, sensor pembaca sensor bulatnya ya, jadi kita lepas baut-baut yang ada di sini ya, yang menghubungkan mekanik gear ini. Ada baut di sini. Kalau ini tidak ya, ini karena ke ini bagian pompa, jadi di sini. Kemudian di bawah sini, intinya melepas ini dulu ya, mainboard ini. Kemudian ini yang wifi dilepas. Kemudian lepas baut-baut yang ada di bawahnya ini. Nanti kelihatan ketika ini sudah terlepas. Rumah headnya ini, rel dari rumah headnya ketika sudah terlepas, nanti baut akan kelihatan. Baut ini di sini ya, dilepas. Nah, nanti terhubung juga ke ini baut 2, ini dilepas juga. Kemudian di sisi kanannya ini ada 1 baut di sini. Di bawahnya ini yang hitam-hitam ini ada 1. Ini untuk melepas as yang satunya ini. Jadi as yang satunya juga harus terlepas. Nah, nanti kalau sudah terlepas semua, silakan teman-teman baru bisa melepas ini kabel fleksi yang ini di bawah sini, karena posisinya itu seperti tidur ya, terlentang. Jadi memang rawan terkena tinta ketika inkpadnya atau pembuangan tintanya di sini sudah penuh. Makanya ini kabel fleksinya juga kena tinta ya, makanya konslet. Nah, ketika sudah diganti ini, nah nanti coba kita tes ya.
Nah, ini adalah kabel fleksi yang sudah kita ganti ya. Ini kabelnya yang ke sini. Di sini. Nah, ini adalah kabel fleksi yang untuk membaca sensor bulat yang ada di sini ya, atau sensor timing disknya. Jadi ini kita coba ganti kabel fleksinya ini ya, yang menghubungkan ke sensor pembaca sensor timing disknya ini. Oke, lanjut kita pasang ke ini, scanner unitnya kita pasang. Oke, ini sudah kita pasang scanner unitnya, kita sudah rangkai. Kita coba nyalakan. Untuk error 6000 nya sudah tidak ada. Kita mau coba cek nozzle. Oke, untuk print test nozzle sudah bisa. Berarti untuk kasus error 6000 nya sudah teratasi. Jadi kita ulangi untuk kasus 6000 ini atau error 6000 ini, itu karena sensor timing disk atau sensor bulat itu tidak terbaca ya. Bisa dari karena sensor bulatnya ini yang sudah rusak, filmnya ini yang di tepinya ini mungkin ada yang cacat. Kalau masih bagus seperti ini kemudian dipasang lagi masih error, coba ke bagian kabel fleksinya ya, kabel fleksi pembaca sensor timing disk atau pembaca sensor bulat yang ini. Kalau misalkan ini tetap nggak bisa, ya bisa dari pergerakan dinamonya ya, pergerakan dinamo motor CR nya bisa. Kalau tetap nggak bisa, ya terakhir dari mainboardnya. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya penjelasan singkat tentang Canon MX 497 error 6000 ya. Jadi tadi kita sudah bahas tentang cara mengatasi error 6000, skemanya gimana tadi, pembahasan cara penggantiannya, secara teorinya kita sudah bahas ya. Untuk prakteknya bisa diaplikasikan sendiri teman-teman ya. Jadi tadi sudah kita bongkar caranya secara teorinya, pembongkarannya melalui bagian A, bagian B, bagian C dan lain-lain ya, sampai penggantian ke sensor bulatnya maupun ke kabel fleksinya. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk tutorial kali ini. Mohon maaf bila banyak salah kata, bila banyak kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dalam urusannya, diberkahi jalan hidupnya, dipanjangkan umurnya. Amin. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.